Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak yang salehah dan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua ada dalam perlindungan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi. Allah telah memberikan begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman yang telah kita nikmati hari ini, detik ini, menit ini. Nikmat iman, demikian juga nikmat Islam dan juga nikmat ihsan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Allah telah memberikan begitu kesehatan yang tidak tara bagi kita semua dan juga nikmat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kesempatan subuh ini Allah telah memberikan takdir kepada kita dapat hadir di Masjid Al-Istiqomah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, dan insya Allah di kesempatan subuh Sabtu ini kita baca lagi Al-Quranul Karim, Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala 1442 tahun yang lalu. Sudah lama. Dan sekarang kita baca lagi Al-Quran ini. Mudah-mudahan setelah kita baca Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh apa yang dengan Allah Subhanahu wa taala dari perkataan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti akidah kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang terus disampaikan para khatib di seluruh dunia, mewasiatkan kepada jamaahnya setiap dia berkhutbah. Usikum, aku berwasiat kepada kalian semua, wa iyaya, dan kepada kami sendiri. Untuk apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jalan untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan lagi baca Al-Quran ini, surat An-Nisa. Sekarang sudah ayat ke-6, halaman 62. Al-hadrani wa qulina salihah wa ila hadsafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libatihi wa liman naqala الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روحي جميع أهل السنة طريق قادرية ونقص بنية محسرية ليا والجميع تربي وصنع وطراس وطني أولي الأعظم قطب العليم الشيخ مفيد الشيخ عبد القادر جيلاني قدس السرع وسيد الشيخ جوسيم جنيدي الباب الشيخ خطيب سما سيد الغفا وسيد سيد الشيخ عبد الكريم بدر وضرر الشيخون الكرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وضرر الشيخون الكرم الشيخ صاحب الوفا تاج العارفين وضرر الشيخون الكرم الشيخ محمد عبد الرصيف المسلول القادري النسبني المتقي الكامل المكمل الموفق الصمداني المهدي المجاهد رضي الله عنهم وقدسهم كل شر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم دراسنا مع عبد الله بن محمد إدريس ودراسنا يحيى اسم الشرف ودراسة عبد الرحمن السعيدي ودراسة يوسف بن عبد الرحمن ودراسة الأمين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كل شر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي يسر ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي اللهم اطلب بآتني محبتك. Surat An-Nisa ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى
يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب معروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sampai ayat 8 surat An-Nisa. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit baca Al-Qur'annya. Walaupun setiap minggu 3 ayat. Alhamdulillah. 3 ayat setiap Sabtu, 3 ayat atau bisa lebih 5 ayat. Akhirnya kita alhamdulillah. Al-Fatihah sudah kita baca. Al-Baqarah sudah kita bahas. Al-Imran juga kita sudah ketahui isi maksudnya. Alhamdulillah. Tidak terasa. Sudah 3 tahun setengah kita sudah membacanya Al-Quran. Sekarang baru surat keempat. Alhamdulillah. Ini adalah sebagai perwujudan mempergunakan sisa-sisa hidup kita untuk beribadah Allah Subhanahu. Pada firman ini Allah menyebutkan tentang perintah bagi orang-orang yang ayah orang tuanya sudah meninggal dunia dan mengurus anak-anak yatimnya. Allah perintahkan seperti ini. Ketika orang tuanya mempunyai harta peninggalan untuk anak-anak yatim, kemudian bagaimana cara memberikannya kepada mereka yang anak yatim itu. Allah memberikan informasinya di ayat 6 ini di surat An-Nisa. Wabtalul, dan ujilah, cobalah siapa al-yatama, anak-anak yatim. Kita uji kelayakannya. Bagaimana pada saat nanti diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangannya, diuji dulu. Hatta idza balagun nikah, sampai pada saatnya nanti dia sudah punya umur, dia nikah.
pada saat itulah kalau sudah diujinya sudah bagus, mengelola keuangan bagus, Allah memberikan informasi kembali lanjutan ayatnya. Fa'in alastu minhum, kalau di antara kalian apabila kalian merasa menilai berpendapat minhum mereka itu orang anak-anak yatim rusyda sudah cerdas mengelola keuangannya, sudah cerdas sudah bisa mengelola keuangannya, apalagi dengan belajar di SD kemudian di SMP SMA, apalagi di belajar di perguruan tinggi sudah dia bisa mengelola keuangannya. Kalau seperti itu, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta orang tua mereka yang telah ditinggalkan. Tapi sebaliknya, wala takuluha, dan janganlah kalian makan harta anak yatim itu israfan, di luar batas kewajaran, kepatuhan. Jadi jangan makan hartanya. Dan kalau sudah itu wabidaron ayat tabu, dan jangan kalian juga tergesa-gesa buru-buru memberikan harta warisan orang tuanya kepada anak yatim itu. Jangan terburu-buru sampai dengan dia dewasa bisa mempergunakan harta benda orang tua peninggalan. Jadi kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala uji dulu anak yatim. Kalau kita sebagai di bawah kita ada ujian mengelola anak-anak yatim di rumah kita karena orang tuanya sudah meninggal. Yatim itu adalah orang yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Kalau ditinggalkan oleh ibunya bukan yatim, namanya piatu. Para ulama menggolongkan kalau orang sudah dewasa ada ciri-cirinya. Sudah balik ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah bermimpi basah. Jadi ketika dia tidur, mimpi basah, keluar air mani, itu salah satu adalah ciri sudah dewasa, sudah balik. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua kata Rasulullah SAW sudah berumur 15 tahun. Jadi ini umum, biasanya balik itu 15 tahun. Yang ketiga, balik itu sudah tumbuh rambut di kemaluan. Sudah mulai. Nah itulah tiga ciri-ciri anak itu sudah balik. Sudah dewasa. Nah kalau sudah dewasa itu, uji oleh kita anaknya itu. Kalau kemampuan otaknya sudah bisa mengelola keuangannya, mengelola nanti harta peninggal orang tuanya, berikan kepada mereka. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan dientar-entar. Dan ingat, jangan kamu makan sedikit pun harta anak yatim peninggalan orang tua. Tahu juga, wabidaron ayat tabaru, dan jangan tergesa-gesa juga, jangan buru-buru ketika memberikan harta warisan orang tua. Kemudian bagaimana walinya yang mengurusnya mampu, orang kaya atau juga miskin? Allah beri penjelasan selanjutnya. Wa man kana ghaniyan, dan siapa saja wali yang mengurus anak yatim itu ghaniyan, mampu secara zahir, secara ekonomi mampu, secara finansial dia bisa mampu memakan, bisa karena punya gaji setiap bulan, punya penghasilan, kemudian dia mengurus harta anak yatim, fal yastaqfif, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan berburuk, hati-hati. Ya, jangan selalu ingin memakan, hati-hati, menahan diri. Jangan memakan harta. Jadi itu adalah bagi orang yang kaya, orang yang mampu, orang yang punya finansial kemampuan ekonomi,
maka menahan diri jangan sampai tergoda memakan harta anak. Alhamdulillah ya. Ini diberikan informasi langsung pada Allah Subhanahu wa taala, bukan sama Rasulullah SAW, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran buat kita. Kemudian bagaimana kalau miskin? Kita yang mengelolanya. Wa man kana faqiran, maka apabila kalian fakir, miskin, tidak punya penghasilan, tidak punya finansial pas-pasan, fal yakul bil ma'ruf, maka makanlah harta anak yatim itu bil ma'ruf, dalam batas-batas wajar. Jangan banyak-banyak. Tapi kalau seandainya sekarang makan anak yatim, kemudian berubah dengan anak yatim itu, bisa berubah dan bisa punya penghasilan tetap lagi, maka sebaiknya apa yang kita makan harta yatim itu ganti lagi. Gitu ya. Kalau kita dipakainya 1 juta, ganti lagi 1 juta lebih. Kalau sudah makan harta anak yatim. Jadi Allah memberikan penjelasan. Kalau kita kaya atau miskin seperti itu. Alhamdulillah, di pelajaran yang hebat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dabatum ilaihi amwalahum, apabila sudah cukup waktunya untuk diberikan kepada mereka harta warisan anak yatim itu kepada mereka, fa'ashidu, maka hadirkanlah seorang saksi di antara kita semua. Jadi pada saat penyerahan harta warisan orang tuanya kepada anak yatim tersebut yang sudah kita anggap dewasa, sudah mampu, sudah dianggap cakap mengelola harta keuangannya, maka asyidu alaihim, maka hadirkanlah seorang saksi di antara pada saat membagi harta warisan tersebut. Kalau kita sekarang hadirkan Bapak RT untuk berikan jadi saksi, atau juga Bapak Ketua RW hasil, atau juga kerabat yang lain, kakak, adik, yang lainnya, untuk jadi saksi, atau juga Bapak Lurah, atau juga Bapak Camat, atau yang lebih bagus lagi sudah tercatat semuanya oleh notaris sebagai saksi bahwa telah dilakukan penyerahan harta peninggalan orang tuanya kepada anak-anaknya. Cuma jadi terus diurus sama Allah sampai detail urusan begini saja. Alhamdulillah. Bagaimana Allah seperti itu? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai pengawas kalian semua. Semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan sukses pada saat penyerahan harta peninggalan anak-anak untuk Allah. Alhamdulillah. Ini adalah Al-Quran, pedoman semuanya. Kita dijauhkan sekarang pada Al-Quran. Padahal semuanya ada di sini. Urusan harta nanti diurus, urusan yang lainnya diurus. Nah sekarang ayat yang selanjutnya diurus bagaimana harta warisan kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Diurus sama Allah, diberikan informasi. Lanjutan ayatnya di ayat ke-7 menerangkan tentang harta warisan. Bukan anak yatim kami, tapi untuk kita semua. Allah memulai firman-Nya, walirrijali, dan bagi laki-laki. Sekarang bagi laki-laki. Jadi semua laki-laki itu baik anak-anak mau yang berakal atau tidak berakal, itu dikatakan laki-laki di sini ya. Tidak mengenal dewasa, tidak mengenal anak-anak atau tua, semuanya yang laki-laki. Nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun.
mendapat bagian dari yang ditinggalkan harta-harta orang tuanya atau kerabat. Jadi laki-laki, baik anak-anak, dewasa, sehat atau tidak sehat sekalipun, mendapat bagian harta peninggalan orang tuanya, wal aqrabun, dan kerabatnya. Jadi laki-laki mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Bagaimana perempuan? Allah jelaskan pada ayat selanjutnya ayatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun. Demikian juga wanita, baik wanita anak-anak, dewasa, sehat atau tidak sehat, tidak berakal, mendapat bagian harta peninggalan kedua orang tuanya dan juga harta peninggalan kerabat. Allah jelaskan semuanya dengan detail, dengan sempurna. Ketika Rasulullah SAW belum ada, dahulu pembagian harta warisan itu cukup hanya sama orang dewasa saja, laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan harta bagian. Datang Islam, semuanya dirubah. Laki-laki, perempuan harus dapat. Laki-laki dapat 1, dapat 2, perempuan dapat 1. Mau laki-laki, mau dewasa, mau perempuan, mau berakal atau tidak berakal, dapatnya sama. Alhamdulillah. Bagaimana banyak tidaknya? Allah jelaskan ayat-ayatnya. Mimma qalla, baik yang sedikit terhadap peninggalannya, au kasur, atau juga peninggalan hartanya banyak. Jadi mau sedikit, mau peninggalan orang tuanya 1 juta, harus dibagi. Semuanya laki-laki dan wanita. Kalau anaknya perempuan, laki-lakinya ada 4, perempuannya ada 4, semuanya harus dibagi sesuai dengan bagiannya. Laki-laki 2, perempuan 1, tinggal dibagi. Walaupun anaknya masih bayi, tetap sama bagiannya. Kalau dia laki-laki bayi, laki-laki tetap bagiannya 2. Demikian juga anak-anak belum dewasa, tetap bagian kalau kaki 2. Perempuan dapat 1. Sudah diatur sedemikian rupa sama Allah. Nasibum ma'rufa, semuanya bagian itu adalah batas kewajaran semua. Ma'rufa, semuanya sudah diatur sama Allah. Bagian-bagian. Dan bagian-bagian itu masuk ke dalam ilmu fikih muamalah. Di situ sudah dijelaskan. Ini adalah secara globalnya dulu sama Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi laki-laki perempuan dapat bagian harta warisan orang tuanya dan kerabat. Mau besar, mau kecil, dapat semuanya sama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi di ayat 8 surat An-Nisa. Ketika pembagian terjadi, nah sekarang sudah jadi, sudah hadir. Pembagiannya terjadi. Pada saat terjadi pembagian, ada kerabatnya datang, ada orang yatim, ada orang miskin yang menyaksikan pembagian itu. Maka bagaimana cara kita supaya kita datang, mereka datang? Allah jelaskan dalam firman-Nya. Wa idza hadara qismah, apabila datang pada saat pembagian harta warisan orang tua yang tadi tersebut. Siapa? Ulul kurba, yaitu kerabatnya, kakak, adik, bibi, om, tante, dan semua yang datang pada saat pembagian.
Yang pertama, wal yatama, kedua orang-orang yatim datang. Ya. Hadir. Kalau hadir itu dengan fisiknya. Demikian juga tidak bisa. Wal masakin, dan yang ketiga hadir pada saat pembagian itu orang-orang miskin. Bagaimana kalau dia datang? Nah, kalau sudah datang, sudah dibagi semuanya, laki-laki semua bagiannya, warisannya, yang ahli waris perempuan sudah dibagi, maka farzuquhum minhu. Nah, bagilah mereka yang kerabat yang datang itu, kerabat, yatim dan masakin seperlunya saja. Bukan sudah dibagi, bukan. Ya kalau sudah dibagi, ya sudah dibagi semuanya, datang kasih mereka sebagai tanda terima kasih. Yatim, miskin, dan orang kerabat kita. Kalaupun tidak hadir, kita mendapat bagian dari harta warisnya, bagi mereka. Kakak dikasih, kakak kita dibagi, adik kita dibagi, tetangga kita dibagi, anak yatim dibagi, orang miskin dibagi semua sama kita. Kita dapat 1 juta, dibagi semua minimal 50.000. Satu orang 50.000 semua. Semuanya kebagi semua. Orang yatim, kerabat kita dan muslim dibagi semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bagi. Yang kedua, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan hatinya. Walaupun dikasih 50.000, tapi dengan lisan yang baik, diucapkan dengan lisan baik, akan terasa nikmatnya. Walaupun 50.000, nikmat terasa. Alhamdulillah. Ini adalah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim yang diturunkannya kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kita dapat pelajaran dari sekarang dari ayat-ayat An-Nisa ini. Alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan ayat 8 surat An-Nisa. Intinya warisan peninggalan orang tua juga harus dibagi secara merata dan adil. Laki-laki dapat, perempuan juga. Bayi pun sekalipun dapat bagian yang sama. Peninggalan orang tua. Alhamdulillah. Itu saja mungkin bapak-bapak dan dimanapun berada. Alhamdulillah. Hanya 3 ayat saja. Alhamdulillah. Kalau dari ganjarannya 1 ayat, 3 ganjaran Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Tadi kita telah mendengarkan. Siapa yang mendengarkan, siapa yang membaca, menyimak Al-Quran dibacakan, ganjarannya setiap huruf yang dibacakan mendapat 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apalagi kita pengajian di masjid ini, lingkungannya baik, zikir terus. Yang ada memang ada cuma beberapa orang, ada 5, mungkin ada 10 orang di sini hadir. Tapi di atasan banyak hadir di sini, di kiri kanan saya banyak. Yang hadir ingin mendengarkan uraian Al-Quran yang dibacakan. Demikian juga ada seluruh bapak-bapak dimanapun berada menyaksikan informasi Allah Subhanahu wa taala dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala kemudian mengerti dan isi dari maksud Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua dapat menjalankan perintah Allah ini dan keadaan kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Iya. Alhamdulillah. Atur nuhun ya Allah, atur nuhun pimpinan Rasulullah, atur nuhun para guru dan atur juga kepada orang tua. Mari kita tutup kaji kita seperti biasa. Sebelum tutup kaji kita doakan saudara-saudara kita
kakak, adik, paman, bibi, om, tante, kakek, nenek, tetangga, dan siapapun yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan barakah fadilah mukjizat al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempurnaan kepada mereka semua dan diangkat penyakitnya, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kesehatan yang baku kepada mereka semua. Berikan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan putra-putri kita yang masih menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah kabulkan seluruh cita-cita. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Yang masih hamil, sekarang masih hamil, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama hamilnya dan pada saat melahirkannya. Allah lancarkan, Allah mudahkan persalianannya dan diberikan putra-putri yang sehat, putra-putri yang insya Allah nantinya menjadi putra yang soleh solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada Allah Tuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir untuk kita semua, mudah-mudahan yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimanapun berada, bapak-bapak yang berada, mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan usia dunia kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua juga disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik yang urusan menyangkut dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi ilmu kita, harta kita berkah, keluarga kita berkah, ilmu kita berkah, ibadah kita berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayuna shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والذي بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيمانا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، ونيتنا نية المخلصين، وجنوبنا جنوب المستغفرين.
اللهم انصرنا فإن خير الناصرين، واغفر لنا فإن خير الغافرين، وارحمنا فإن خير الراحمين، وافتح لنا فإن الفاتحين، وارزقنا فإن خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل وأنت الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا وهب علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وارزق بينكم بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله أعلم. Mohon maaf lahir dunia akhirat. Waalaikumsalam. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli
البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك